Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pemetaan materi persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Nah, pada semester 1 di kelas 10 kita akan mempelajari tentang persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Serta nantinya kita juga akan mempelajari tentang persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Nah, untuk pemetaan materi persamaan dan ketidaksamaan eksponen, perhatikan kita lihat bahwa persamaan dan ketidaksamaan eksponen, untuk mempelajari persamaan dan ketidaksamaan eksponen, kita harus mengetahui dulu yang namanya sifat-sifat dari eksponensial. Nah, sifat-sifat ini telah dipelajari di SMP. Ada A pangkat M dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N, dan begitu seterusnya. Kira-kira ada 8, bahkan mungkin bisa kita modifikasi sehingga sifat-sifatnya ini tetap berlaku pada beberapa aturan yang baru. Bisa kita menghasilkan aturan yang baru. Nah, selanjutnya untuk persamaan dan ketidaksamaan eksponen, kita akan mempelajari yang persamaan yang pertama, yaitu tentang A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana untuk sama maka fx sama dengan gx, artinya eksponennya harus sama. Maka ketika eksponennya sama, maka persamaan itu akan menjadi sama. Selanjutnya, pada yang kedua, kita juga akan mempelajari bentuk dari A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana fx sama dengan 0. Kenapa fx harus sama dengan 0? Karena ketika A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, maka nilainya akan sama 1. Baik, selanjutnya kita juga akan mempelajari yang namanya fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, di mana ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fx sama dengan 0, di mana gx dan hx-nya lebih dari 0. Selanjutnya ada juga fx sama dengan min 1. Untuk fx sama dengan min 1 mempunyai syarat, yaitu gx dan hx sama dengan sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Selanjutnya untuk gx sama dengan hx dan fx sama dengan 1. Oke, untuk bentuk berikutnya yaitu tentang A pangkat fx ditambah dengan A pangkat gx sama dengan atau tidak sama dengan C. Langkahnya adalah misalkan A pangkat fx, lalu kembalikan, selanjutnya dapat kita selesaikan. Bentuk yang terakhir yaitu tentang A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, di mana A lebih dari 1, fx tidak kurang dari gx. Untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, maka fx lebih dari gx, berubah ya, tandanya berubah. Oke, nah demikian pemetaan konsep pada persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Oke, sebelumnya kita akan melihat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mencoba untuk dapat memahami definisi eksponen, memahami sifat-sifat bentuk akar, dan menggunakan sifat-sifat bentuk pangkat dan akar dalam pemecahan masalah. Oke, sekarang kita melihat definisi dari eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat dinotasikan dengan A pangkat M dibaca A pangkat M dengan A M anggota R, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Pada notasi eksponen, A disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan M disebut pangkat atau eksponen. Jika M adalah bilangan bulat positif, maka definisi dari eksponen dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A pangkat M sama dengan A dikali A kali A kali A dan kali A sebanyak M bilangan. Oke, untuk lebih jelas, maka perhatikan sifat-sifat eksponen berikut, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kedelapan sifat ini akan coba kita lihat contoh soalnya. Nantinya kamu dapat melakukan
penjumlahan maupun operasi-operasi pada sifat-sifat eksponen sehingga menambah pemahaman kamu. Oke, langsung saja kita lihat contoh soal. Tentukan hasil dari operasi eksponen berikut. Untuk soal yang pertama yaitu 3 pangkat 2 dikali 3. Jika kita perhatikan sifat-sifat dari eksponen, maka dapat kita selesaikan untuk soal yang A yaitu dengan cara 3 pangkat 2 dikali 3. Karena basisnya sama yaitu 3 dikalikan dengan 3, keduanya mempunyai basis yang sama, maka kita dapat menggunakan sifat yang pertama yaitu dengan cara menambah eksponennya atau menambah pangkatnya sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Selanjutnya, untuk soal yang B, jika kita perhatikan maka dia merupakan bentuk pecahan. Dengan demikian kita dapat menggunakan sifat yang kedua yaitu 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, jika dalam pengerjaan soal terdapat misalnya di sini bilangan pokoknya itu beda. Kalau ini kan langsung sama, jadi kita langsung bisa mengurangkan bilangan pangkatnya. Jika beda, maka kita dapat mengubah basisnya agar menjadi sama. Contoh misalnya di sini 8 pangkat 4. Kita dapat merubah 8 itu menjadi 2 pangkat 2. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal C. Sifat yang kita gunakan adalah sifat 3, di mana 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Bentuk demikian, maka pangkat atasnya dapat kita kalikan, yaitu 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Hasilnya adalah 15.625. Selanjutnya, untuk soal yang D, dapat kita gunakan sifat yang keempat. Begitu seterusnya. Sehingga kita dapatkan bahwa 2 dikali 3 pangkatkan 3 yaitu 6 pangkat 3 sama dengan 216. Selanjutnya untuk soal yang E, soalnya adalah 10 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan menggunakan sifat 5, maka kita dapat rubah bentuk ini menjadi 10 per 2 pangkat 2. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu yaitu 10 bagi 2 sama dengan 5, lalu kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 25. Baik, untuk soal yang F, maka di sini ada nilai 4 pangkat min 3. Untuk 4 pangkat min 3, bentuk yang bersesuaian yaitu sifat nomor 7, di mana jika pangkat negatif kita ingin menyelesaikan, maka kita akan merubah menjadi bentuk pecahan yang berpangkat positif, di mana 4 pangkat min 3 kita rubah menjadi 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64 sama dengan 5 pangkat 2, yaitu maksudnya adalah 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64 dengan menggunakan sifat 7. Demikian untuk contoh soal. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas soal contoh soal untuk G dan H. Perhatikan langkah-langkah pengerjaan berikut. Oke, masih dengan sifat-sifat eksponen, kita lihat akan membahas contoh yang G, di mana solusi dengan G merupakan tidak bisa menggunakan satu sifat, tapi ada beberapa sifat yang dapat kita gunakan. Kita perhatikan bahwa 2 pangkat min 3 dikalikan 3 per 2 kali 3 pangkat 3. Nah, pada bentuk soal ini kita dapat menghilangkan tanda kurungnya, di mana kita akan melihat bahwa 2 pangkat min 3 sesuai dengan sifat nomor 3, maka 2 pangkat min 3 itu dapat kita kalikan dengan di mana min 3 dikalikan min 1 menjadi 2 pangkat 3, dan bagian 3 pangkat min 1 dapat kita kalikan menjadi 3 pangkat min 1, karena di sini ada 3 pangkat 1, jadi 1 kali min 1 sama dengan min 1. Baik, di bagian penyebut, di mana 2 kita
2 pangkat min 1 dikalikan dengan 3 pangkat min 3. Nah, di sini langkah-langkah pengerjaannya yaitu langkah pertama yaitu kita menggunakan sifat yang nomor 5. Ya. Yang nomor 5, selanjutnya setelah kita dapatkan menggunakan sifat nomor 5, selanjutnya kita menggunakan sifat nomor 4. Begitu ya. Nah, selanjutnya juga kita menggunakan sifat nomor 3. Gitu. Nah, ketika sudah berbentuk tanda kurung sudah hilang, dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan sifat yang nomor 4 atau nomor 7, kita dapat menentukan bahwa bilangan yang penyebutnya ini seperti 2 pangkat 3 tidak kita pindah lagi karena sudah berbentuk positif. Yang akan kita pindahkan yaitu 2 di sini, 2 yang di penyebutnya. 2 pangkat min 1 sesuai dengan sifat nomor 7 dapat kita naikkan ke atas menjadi 2 atau 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya 3 pangkat min 3 karena berbentuk negatif ketika jadi penyebut maka bisa kita naikkan ke atas menjadi 3 pangkat 3. Dan 3 pangkat min 1 ini bisa kita turunkan menjadi 3. Nah, itu tentu menggunakan sifat nomor 7. Selanjutnya 3. Nah, yang harus diingat bahwa boleh naik turun ini jika tandanya adalah tanda kali, tetapi tidak untuk tanda tambah, tanda kurang, maupun tanda bagi. Hanya berlaku untuk tanda perkalian. Selanjutnya, kita dapatkan hasil yaitu 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 144. Untuk contoh soal H, di mana 8 pangkat 2/3. Nah, bentuk perpangkatan dengan pangkat yang bernilai pecahan dapat kita menggunakan sifat nomor 8, yaitu dengan mengubah ke bentuk akar. Di mana 8 2/3 kita rubah menjadi akar 3 dari 8 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 akar 64. Nah, 64 kita upayakan supaya menjadi pangkat 3, di mana akar 3 dari 4 pangkat 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, boleh kita ganti menjadi menggunakan sifat 4 yaitu 4 pangkat 3/3. 3/3 hasilnya adalah 1. Jadi 8 2/3 nilainya sama dengan 4. Baik, demikian untuk contoh-contoh soal tentang sifat-sifat eksponen. Kamu dapat menemukan contoh-contoh soal lainnya dan dapat menuliskannya di buku catatan kamu sehingga menambah pemahaman kamu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.